Anda kembali di Metro Siang, pemerintah Indonesia sudah mulai mewacanakan pembukaan kembali sejumlah tempat pariwisata. Dijanjikan pembukaan kembali tempat pariwisata ini akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Siapkah Indonesia? Kita akan cek faktanya bersama Dade Salampesi. Silakan Dade. Ya, Sumi dan juga pemirsa, informasi ini mungkin bisa menjadi angin segar bagi Anda yang sudah bosan di rumah. Tapi kita cek faktanya lagi. Apakah Indonesia memang sudah siap membuka kembali tempat pariwisatanya? Dari sisi keamanan tempat pariwisata dan terutama dari aspek kesehatannya. Jadi pemirsa, informasi ini pertama kali dilontarkan wacananya oleh pemerintah pada pekan lalu. Tepatnya dari pihak pemerintah, dari istana. Kita lihat informasi grafis yang pertama. Wacana ini digelontorkan pada 14 Mei 2020 dan disampaikan atau ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bahwa setidaknya untuk membuka kembali tempat wisata kita, pemerintah memiliki 3 langkah pemulihan pariwisata. Kita lihat yang pertama, yaitu dari aspek perlindungan sosial untuk pekerja sektor parekraf, pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Seperti yang kita ketahui, pemerintah sudah melakukan sejumlah stimulus, begitu juga untuk aspek parekraf agar para pekerja di berbagai sektor yang ada di Indonesia bisa tetap bekerja dan tidak mengalami PHK. Sementara itu untuk langkah kedua, realokasi anggaran Kemenparekraf. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir setengah tahun pandemi COVID-19 ini ada di Indonesia dan tentu saja sejumlah anggaran harus direalokasi atau diganti-ganti, dipindahkan alokasi anggarannya. Untuk industri pariwisata Indonesia maka akan diarahkan pada program yang padat karya, kata Muldoko. Dan untuk yang ketiga adalah stimulus ekonomi secara umum maupun secara khusus dari aspek pariwisata bagi pelaku usaha sektor parekraf agar usaha, khususnya pelaku usaha pariwisata tidak mati, pemirsa. Dan dalam kesempatan yang sama pihak pemerintah juga mengungkapkan bahwa setidaknya akan ada 4 provinsi yang sejumlah tempat pariwisatanya akan dibuka. Salah satunya adalah Provinsi Bali. Kita lihat provinsi mana saja yang sudah akan mulai membuka tempat pariwisatanya. Ada Bali, ternyata ada Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta yang saling bertetangga. Dan ternyata di wilayah Sumatera ada Provinsi Bangka Belitung. Kita ke Bali dulu, karena pada pekan lalu juga pihak pemerintah Provinsi Bali sudah menegaskan bahwa setidaknya ada 3 aspek yang menjadi pertimbangan mereka untuk kembali membuka tempat-tempat pariwisata yang ada di Bali. Untuk Bali, pembukaan tempat pariwisata memang di seluruh Provinsi Bali karena kita tahu bahwa Provinsi Bali ini mengandalkan anggaran atau pendapatan asli daerah atau APD mereka, PAD mereka dari aspek pariwisata, dan aspek yang terpenting pertama adalah waktu. Provinsi Bali menyebutkan pemerintahnya memang mereka tidak tahu kapan pastinya industri pariwisata akan kembali dibuka di Bali sehingga mereka harus mempersiapkannya dari sekarang. Lalu aspek yang kedua adalah biaya terkait dengan yang tadi saya sampaikan soal realokasi anggaran, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah SDM. Bagaimana menjaga keamanan, kenyamanan dan kesehatan dari SDM yang ada. Tidak hanya wisatawan yang datang, tidak hanya pekerja di industri pariwisata tersebut, tapi juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Ditegaskan oleh pihak pemerintah Provinsi Bali. Sementara untuk Jawa Tengah dan juga DIY ada TWC yang akan dibuka, yaitu Taman Wisata Candi, Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Sementara di Bangka Belitung akan ada 2 pantai yang mulai dibuka, yaitu Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Tanjung Kelayangan. Ada 2 pantai. Dan ditegaskan oleh pemerintah diupayakan tempat-tempat wisata ini bisa mulai dibuka pada bulan depan, pemirsa, Juni 2020. Sekarang kita lihat lagi apa yang menjadi protokol agar tempat wisata ini bisa dibuka dengan aman. Kita lihat informasi grafisnya. Ini adalah 2 protokol atau 2 prinsip yang membuat suatu tempat wisata bisa dibuka dengan aman. Yang pertama disampaikan oleh pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa tagline dari reopening tempat pariwisata ini adalah CHS atau CHS, cleanliness, prinsip yang pertama. Menjamin kebersihan dari tempat pariwisata. Yang kedua, health, kesehatan, dan juga safety, pemirsa. Ini 3 prinsip yang tidak boleh diabaikan oleh pengurus tempat pariwisata. Dimulai dari pintu masuk lokasi tersebut hingga ke pintu masuk lokasi wisata. Dan satu indikator yang tidak boleh dilupakan adalah kurva COVID-19 harus menuju datar di daerah tersebut. Dan Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menginduk kepada 4 pilar utama yang sudah disusun oleh World Travel and Tourism Council atau WTTC. Beberapa poin diantaranya adalah kesiapan operasional dan staf, balik lagi ke prinsip di atas, bersih, sehat, dan juga aman. Memastikan keamanan tersebut, membangun kembali kepercayaan wisatawan bahwa mereka bisa berwisata dengan aman. Dan yang keempat, kepercayaan diri dan penerapan kebijakan
yang memungkinkan. Sekarang kita bandingkan indikator dari versi pemerintah yang harus fokus kepada banyak aspek dan juga indikator dari versi epidemiologi. Apakah tempat pariwisata sudah bisa dibuka atau belum? Kita lihat perbandingannya. Jadi memang pemirsa, pemerintah Republik Indonesia harus memikirkan banyak aspek dari pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya aspek kesehatan tapi juga ekonomi. Kita lihat beberapa indikator diantaranya dari pemerintah, sebenarnya ada 8 secara garis besar. Saya simpulkan di sini yang pertama dari sisi manajemen bencana. Menciptakan nilai tambah baik untuk produk maupun tenaga pariwisatanya, SDM-nya, lalu pengembangan pariwisata berkelanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kemitraan dan rantai nilai atau value change. Dan yang akan dikembangkan adalah ini pemirsa, pariwisata untuk minat khusus dan ekowisata. Banyak aspek yang dipikirkan oleh pemerintah, tidak hanya ekonomi saja, tapi kalau indikator dari versi epidemiologi memang fokus kepada aspek kesehatan. Ada 3 garis besar. Yang pertama indikator epidemiologi. Salah satu indikator turunannya adalah kurva harian penderita positif corona harus menurun. Yang kedua indikator kesehatan publik dan juga kesiapan pelayanan kesehatannya yang tidak kalah penting. Lalu setelah ini semua pemirsa, ternyata di dunia ini setidaknya masih ada 68 negara yang masih menutup pintu di tengah wacana bahwa Indonesia akan membuka kembali pariwisatanya. Kita lihat negara mana saja yang masih menutup pintu negaranya dari wisatawan asing, termasuk WNI dari 68 negara, ada di benua Asia, Amerika, hingga ke Eropa dan juga Afrika. Ini adalah 15 negara di antaranya yang masih menutup pintu dari kunjungan wisatawan asing, dan 15 negara ini dari berbagai data yang saya himpun adalah negara-negara yang sering didatangi oleh warga negara Indonesia. Di regional Asia Tenggara ada Singapura, Vietnam, Malaysia, Kamboja. Di Asia Selatan ada Sri Lanka, di Asia Timur Makau, Taiwan, begitu juga dengan Korea Selatan yang masih menutup pintu. Kita bergeser ke Asia Selatan, India yang juga masih menutup pintu. Lalu Arab Saudi dan Turki juga masih menutup pintu. Di Eropa, Italia, Jerman, di benua Amerika ada Amerika Serikat dan Kanada. Ini adalah 15 negara dari 68 negara yang masih menutup pintu dari kunjungan wisatawan asing, termasuk wisatawan kita pemirsa. Tapi ternyata terlepas dari data ini ada 7 negara yang juga berencana untuk membuka kembali pariwisatanya. Kita lihat 3 di antaranya memang rata-rata ada di benua Amerika dan juga benua Eropa. Kita lihat 3 negara yang sudah siap membuka pariwisatanya. Yang pertama adalah Italia yang akan menjadi negara pertama yang membuka kembali industri pariwisatanya pada 3 Juni 2020. Namun yang merepotkan di sini protokol kesehatan yang mereka terapkan adalah orang yang berwisata ke Italia harus dikarantina dulu 14 hari. Kalau negatif hari ke-15 baru bisa berpariwisata. Dan ada kabar baik, untuk akhir tahun Italia memberikan diskon akomodasi 50% di Pulau Sisilia yang ada di selatan Italia. Begitu juga Spanyol yang akan membuka kembali pariwisatanya pada akhir Juni 2020, dan negara tetangga Italia dan Spanyol yaitu Yunani juga sudah mencabut larangan perjalanan sejak 18 Mei 2020, dan mulai bulan depan hotel-hotel mulai dibuka di Yunani. Wisatawan akan diperiksa di pintu masuk negara protokol kesehatan mereka, dan protokol kesehatan juga diterapkan di restoran, hotel, dan lain sebagainya. Namun walaupun 3 negara ini dari 7 negara yang mulai membuka kembali pariwisatanya mulai akan dilakukan pada Juni, nampaknya hanya wisatawan dari Uni Eropa saja yang bisa berkunjung ke negara-negara ini, karena Uni Eropa sendiri masih menutup pintu perbatasannya setidaknya sampai 15 Juni 2020. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah betul-betul siap membuka kembali pariwisatanya, tidak hanya untuk aspek ekonomi tapi juga kesehatan dan keamanan bagi para sumber dayanya? Kita lihat sebagai penutup pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mempunyai harapan dan optimisme dari dunia pariwisata kita. Ini disampaikan Wisnu Tama pada pekan lalu Jumat 15 Mei 2020. Dia mengatakan sejumlah studi mengatakan bahwa sektor pariwisata membutuhkan waktu setidaknya 5 tahun pemirsa untuk normal kembali setelah pandemi COVID-19. Tapi Indonesia dapat melakukan lebih baik dari itu. Kita harus melakukan normalisasi sektor pariwisata secepatnya. Semoga semua anak bangsa ini bisa bersatu untuk memulihkan berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat kita, sehingga kita bisa beroperasional lagi, bisa bekerja lagi seperti biasa.